Umar bin Khattab mengukur kualitas seseorang itu dengan sholat. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab menulis surat ditujukan kepada pejabatnya yang ada di bumi Syam. Apa isi tulisan itu? Kata beliau, "Inna ahamma amrikum indi as-shalah. Faman hafidhaha wa hafidha 'alaiha faqad hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya." Hari ini bisakah kita menemukan seorang atasan nulis surat isinya tentang seperti Umar bin Khattab? Umumnya wajarnya pejabat atasan menulis surat ditujukan kepada bawahannya, apalagi itu surat khusus. Isinya apa? Pasti perintah. Tidak jauh-jauh urusannya kaitan dengan apa? Dengan tugas, dengan pekerjaan sebagai pejabat itu. Tetapi Umar bin Khattab menulis surat tadi apa? Inna ahamma amrikum indi as-shalah. Wahai pejabatku, wahai pegawaiku, sesungguhnya perkara terpenting bagiku dari kalian adalah urusan solat. Kata beliau, faman hafidhaha wa hafidha 'alaiha faqad hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga solat, memelihara solatnya, sungguh dia telah memelihara agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Barang siapa yang menyia-nyiakan solat, pasti untuk urusan yang lainnya selain solat pasti akan dia sia-siakan. Luar biasa. Ini patut untuk kita contoh. Di tengah hari ini mungkin orang mengukur kualitas seseorang, mengukur keamanahan seseorang, mengukur loyalitas seseorang, justru terkadang dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengukur kualitas pegawai dan pejabatnya justru dengan solat. Kata beliau, kalau orang jaga solat, orang memelihara solat, pasti untuk yang lainnya dia akan jaga. Tapi sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan solat, untuk urusan yang lainnya pasti dia akan sia-siakan. Maka kita dapatkan bagaimana gubernur, bagaimana pejabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu pejabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah gubernur daerah Homs. Gubernur Homs ketika itu bernama Sa'id bin Amir. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumumkan kepada penduduk Homs, tolong wahai penduduk Homs yang kalian merasa termasuk dalam fakir miskin, tolong isi tulis dalam daftar list ini. Disiapkan daftarnya, listnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan yang merasa dirinya fakir dan miskin tulis namanya di situ. Setelah ditulis oleh penduduk Homs orang-orang yang masuk dalam daftar fakir atau miskin, kemudian daftar itu diserahkan kepada Umar bin Khattab, dibacanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata dalam daftar itu masuk di dalamnya gubernurnya yang bernama Sa'id bin Amir. Gubernur masuk dalam daftar fakir dan miskin. Kalau hari ini nggak mungkin kita akan dapatkan seorang gubernur masuk dalam daftar fakir dan miskin. Maka Umar bin Khattab terkejut melihat daftar tadi. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk Homs tadi, wahai penduduk Homs, kenapa dalam daftar ini kok ada gubernur saya Sa'id bin Amir masuk dalam daftar fakir dan miskin? Kenapa dia? Dia tiap bulan saya berikan gaji. Ada gaji setiap bulan kami berikan. Maka jawaban penduduk Homs ketika itu, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar Sa'id bin Amir gubernur Homs itu dia dapat gaji, tetapi setiap kali dia dapat gaji itu dibagi-bagikan lagi kepada kami. Gaji itu dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin dan beliau tidak tinggalkan. Saking beliau peduli dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, gaji yang dia dapatkan dia bagi-bagi kembali itu. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan Sa'id bin Amir ini seminggu dia menghilang, bertugas selama seminggu. Dalam seminggu itu 1 hari pasti dia menghilang, tidak keluar rumah. Kemudian yang kedua, beliau ini keluar rumahnya pasti setiap hari waktu duha.
Ini juga yang menjadi pertanyaan orang-orang ketika itu. Kenapa ini sang gubernur seminggu sekali pasti menghilang, tidak ketahuan kemana perginya, di mana keberadaannya. Dan setiap hari berangkat bekerja, kalau hari ini mungkin ngantornya berangkat di waktu duha. Kenapa beliau seperti itu? Ternyata setelah diteliti, kata Sa'id bin Amir, saya berangkat bekerja, berangkat ke kantor di waktu duha itu karena saya selesaikan dulu urusan rumah tangga saya. Saya selesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumah tangga saya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sang gubernur masih tetap peduli dengan urusan pekerjaan istrinya di rumah. Nah, ini kalau pembahasan ini sering diulang-ulang, ini biasanya yang senang ibu-ibu ini. Kenapa? Karena terbantu ibu-ibu. Tuh lihat, gubernur saja masih peduli sama pekerjaan rumah. Kan terkadang begitu. Gubernur tidak berangkat kerja, tidak berangkat ngantor kecuali setelah urusan rumah tangga, urusan di dalam keluarganya beres. Apa urusan rumah tangga? Apa urusan di dalam rumahnya? Ya banyak. Kalau ibu-ibu pasti paham betul. Ibu-ibu kan seharian biasanya tidak pernah ada pekerjaan yang selesai. Setelah selesai menyetrika, tumpukan baju selesai disetrika, dianggapnya sudah selesai, ternyata disetrika siang hari, sore sudah menumpuk lagi. Setrikaan belum selesai, ternyata dapur ternyata belum juga dikerjakan. Dapur belum dikerjakan, ternyata nyapu juga belum dikerjakan. Terkadang pekerjaan-pekerjaan rutinitas kaum wanita di rumah itu terkadang sebagian kaum laki-laki menganggap sederhana, remeh. Coba kalau dikerjakan kaum laki-laki, ternyata capek, ternyata nggak ada selesainya. Dan itu dikerjakan oleh sang gubernur. Kata Sa'id bin Amir, saya tidak keluar sebelum waktu duha karena saya selesaikan dulu urusan rumah tangga. Ya berarti kalau dia masih punya anak kecil, dia bantu istrinya bagaimana mengurus anaknya. Kalau pagi itu masak, berarti dia juga membantu istrinya bagaimana menyelesaikan masakan dan seterusnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah hari ini setingkat gubernur pekerjaan rumah tangga seperti itu dikerjakan? Sulit kita temukan. Sekarang gubernur tuh punya asisten 1, asisten 2, asisten 3 sampai 5. Belum lagi punya apa? Punya bagian rumah tangganya. Semakin tinggi jabatan seseorang, asistennya makin banyak. Untuk bagian ke rumah tangganya juga semakin banyak. Tapi ini gubernur di masa Umar bin Khattab tidak punya pelayan pembantu, sampai urusan rumah tangga dia kerjakan sendiri. Kenapa? Karena Umar bin Khattab berpegang kualitas seseorang dilihat dari sholat. Kemudian kata Sa'id bin Amir yang kedua, seminggu sekali, satu hari saya ngilang, tidak kelihatan kemana saya. Kata Sa'id bin Amir, hari itu saya gunakan untuk mencuci baju saya. Setelah baju saya cuci, baju itu saya jemur dan saya tunggu sampai baju itu menjadi kering. Setelah kering baru saya pakai. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita mendengar seperti itu kan kita bisa jadi tidak percaya, kok ada orang punya baju hanya satu atau punya baju hanya 2, apalagi ini gubernur. Gubernur, jangankan gubernur, wali kota, bupati atau di bawah itu. Coba kita cek, kita lihat almarinya, kira-kira berapa setel pakaian tersedia. Kalau dia mau setiap hari berganti, pasti ada di dalam lemari itu. Ini gubernur pakaiannya 1 atau 2 hari, 1 hari dia gunakan untuk mencuci pakaiannya, kemudian beliau jemur, dia tunggu sampai kering. Barulah setelah kering itu dia keluar rumah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, gubernur yang seperti itu adalah gubernur adanya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa adanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata Umar bin Khattab, saya mengukur, menilai, membuat standar kualitas seseorang itu dilihat dari solatnya. Kalau urusan dia dengan Allah, kalau urusan solat dia beres, dia jaga, dia pelihara, maka urusan dia dengan manusia, urusan dia dengan yang lain, dengan istri, dengan anak,
dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pasti akan beres. Tetapi manakala solat seseorang, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak beres dan tidak baik, maka untuk urusan yang lain dengan manusia dijamin pasti juga tidak akan beres. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata kita dapat pelajaran betapa Umar bin Khattab sekalipun secara kualitas telah dijamin oleh Rasulullah sebagai orang yang dijamin masuk surga, setan pun bisa menjauh. Padahal kalau kita bukan menjauh, setan itu pasti berebut untuk datang kepada kita. Kenapa? Betapa banyaknya celah bagi setan untuk menggoda dan menggelincirkan kita. Tetapi ternyata Umar bin Khattab yang demikian, beliau betul-betul menggunakan kesempatan beliau, usia beliau ketika beribadah, ketika melaksanakan solat, menyebabkan beliau kalau sudah masuk dalam solat, beliau hanyut, beliau bisa mampu mendatangkan kekhusyuan sehingga selain solat, selain Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan dan kecil bagi Umar bin Khattab. Salat itu menjadi segalanya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala itu menjadi segalanya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah pelajaran contoh yang bisa kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.